Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gisela Kartika, mantan istri Agung Nugroho. Di sini saya ingin mencurahkan isi hati saya, bagaimana perasaan saya, bagaimana kondisi saya pada saat saya mulai berkenalan dengan Agung sehingga akhirnya kami berpisah. Dan ternyata permasalahan kami bukan hal yang patut saya biarkan begitu saja. Awal saya berkenalan dengan Agung sekitar tahun 2007. Kemudian tahun 2008 saya memutuskan untuk berkuliah di Jakarta. Kami masih berhubungan baik via telepon dan sekali-sekali saya pergi ke Pekanbaru. Tentunya di Pekanbaru saya bertemu dengan Agung dan saya melihat Agung adalah orang yang bisa mengambil hati saya pada saat itu. Kemudian pada tahun 2009 awal, saya memutuskan untuk kembali ke Riau dan melanjutkan kuliah di Pekanbaru. Karena nilai saya tidak terlalu memuaskan pada saat saya kuliah di Jakarta. Di situ Agung semakin mendekati saya dan akhirnya kami pun berpacaran. Pada akhir tahun Desember 2009, saya dan Agung menikah di rumah saya yang dihadiri oleh orang tua saya dan teman-teman Agung. Penghulu kami Agung yang membawa, semua Agung yang mengurus pada saat itu. Dan saya pun tidak mengundang teman-teman saya karena bukan pernikahan seperti itu yang saya harapkan. Setelah kami menikah, saya tetap tinggal dengan orang tua saya dan Agung tetap tinggal di rumahnya dengan orang tuanya. Saya sempat bertanya, kenapa setelah menikah kita tidak tinggal bersama? Tapi Agung bilang butuh proses yang panjang untuk menjelaskan ke orang tuanya bahwa ia ingin pergi dari rumah dan tinggal dengan keluarganya yang baru. Saya pun waktu itu menerima saja. Akan tetapi tidak berapa lama setelah kami menikah, papa saya yang baru mengambil pensiun dini di salah satu kantor di Pekanbaru mengajak saya dan ibu saya untuk pindah dari Pekanbaru. Sepertinya papa saya merasa tidak nyaman dengan keadaan saya yang sudah menikah tetapi tidak tinggal bersama dengan suaminya. Tapi papa saya tetap meminta kami yang memilih, saya dan ibu saya yang memilih untuk mau tinggal di mana. Saat itu saya menyarankan untuk tinggal di Bali. Saya pun ikut pergi ke Bali dengan orang tua saya dalam keadaan kami menjual rumah, mobil yang ada di Pekanbaru. Saat itu Agung mengizinkan. Januari 2010, saya hamil sekitar 2 bulan anak dari Agung Nugroho. Agung tetap mengizinkan saya untuk pindah ke Bali. Kemudian saya pindah ke Bali bersama keluarga saya dan setibanya di Bali ternyata saya betah di sana. Awalnya kami sering berkomunikasi, saya dengan Agung masih sering berkomunikasi. Untuk uang pada saat itu saya tidak terlalu memperhatikan karena mama dan papa saya tidak pernah bertanya apakah Agung mengirim uang atau tidak, dan kebutuhan saya, keinginan saya tetap dicukupi oleh kedua orang tua saya. Tidak berapa lama saya tinggal di Bali, ada 2 orang temannya Agung yang datang. Kami bertemu, ternyata dia ingin melihat kondisi saya. Saya bertanya dengan Agung, kenapa Agung tidak ikut ke Bali? Katanya nanti. Beberapa lama kemudian lagi, datang lagi temannya 1 orang untuk menjenguk saya juga di Bali. Dan saya pun bertanya lagi dengan Agung dan temannya, kenapa Agung tidak ikut? Katanya nanti. Tetapi yang lucunya teman yang terakhir ini pulang ke Pekanbaru dalam keadaan tidak diberikan ongkos pulang oleh Agung. Dan akhirnya ia pun meminjam uang mama saya untuk kembali pulang ke Pekanbaru. Bertambah lagi lah penilaian saya dengan Agung bahwa Agung itu tidak orang yang tidak tanggung jawab, tidak jelas. Semakin hari hubungan saya dengan Agung pada saat itu mulai memburuk. Karena beberapa kali saya melihat di media sosial dia tingkahnya seperti masih bujangan yang godain cewek sana sini, dan kemudian juga dia mulai jarang teleponan dengan saya. Dan saya merasa apakah ini kesalahan, kami jarak jauh. Tetapi saya juga bingung di Pekanbaru saya harus tinggal di mana. Pertengahan 2010, sekitar bulan April, itu saya sudah mulai bicara serius dengan ibu saya.
bagaimana tentang Agung, ini bagaimana ke depannya. Ibu saya bilang bicarakan saja dengan Agung, katanya gitu. Juli 2010 semuanya memuncak. Saya semakin yakin saya harus ke Pekanbaru bertemu dengan Agung, dia suami saya, dan saya berhak untuk bertanya bagaimana kondisi saya. Ya, saya harus bagaimana melihat Agung yang tingkahnya seperti bujangan di media sosial, tidak mengirimi nafkah dan lain-lain. Kemudian di telepon saya bilang sama Agung saya ingin ke Pekanbaru, dan Agung bilang datang saja. Setibanya di Pekanbaru, saya langsung bertemu dengan Agung di salah satu penginapan di Pekanbaru, dan di tas saya itu selalu ada buku nikah saya dengan Agung. Beberapa hari kemudian saya memergoki Agung ada komunikasi dengan perempuan, dan saya langsung mengancam Agung dengan buku nikah tersebut. Saya bilang setiap Agung kepergok dengan wanita lain, walaupun itu hanya chatting, saya akan langsung datangi cewek itu dan membawa buku nikah tersebut. Kata Agung, iya, dia janji dia tidak akan kegatelan lagi gitu bahasanya. Agung pada saat itu berjanji tidak akan kegatelan lagi dengan perempuan, karena saya tahu chatting-chatting mana yang bermula dengan hanya chatting-chatting biasa dan akhirnya selingkuh. Ini bukan soal cemburu saja, tetapi kan posisinya saya sedang hamil dan dia juga sudah menjadi suami saya. Saya tidak suka dengan laki-laki yang kegatelan sana sini. Agung sangat tahu itu. Dan kelicikannya Agung adalah beberapa hari kemudian buku nikah yang selalu saya taruh di tas, dan saat itu saya lebih sering di dalam kamar karena saya sudah hamil besar, buku nikah tersebut hilang. Orang yang pertama kali saya tuduh pasti Agung. Siapa lagi yang berani mengambil buku nikah atau membuka tas saya, itu siapa yang berani, padahal saya sendiri juga di kamar terus. Saya langsung menelpon ibu saya dan saya bilang, "Mah, buku nikah hilang." Saya cerita segala macam. Kata, "Wah, pasti tuh Agung." Ya tuh Agung. Kemudian saya ribut dengan Agung, dan tidak lama kemudian ibu saya datang nyusul saya ke Pekanbaru dari Bali untuk membantu saya mengurus buku nikah itu lagi ke KUA. Setibanya ibu saya di Pekanbaru, Agung tidak sama sekali menghubungi ibu saya. Di situ saya merasa Agung cukup angkuh. Selama di Bali aja Agung tidak pernah menjaga silaturahmi dengan ibu saya, tidak pernah menelpon. Ibu saya tidak pernah mempermasalahkan Agung tidak menghubunginya. Papa saya apalagi tidak masalah. Agung mau menghubungi ya, tidak menghubungi pun juga ya udah, tidak apa-apa, tidak masalah. Tetapi saya yang mulai memikirkan pada saat di Pekanbaru itu ibu saya nginap di hotel dan Agung sama sekali tidak menanyakan kabar ibu saya dan sebagainya. Kemudian ibu saya mengajak saya ke KUA untuk mengurus buku nikah yang hilang itu. Ibu saya membawa fotokopi buku nikah. Setiba di KUA, kami menyerahkan fotokopi buku nikah tersebut, dan petugas KUA mengecek fotokopi buku nikah tersebut. Tidak berapa lama kemudian petugas KUA kembali menghampiri kami, dan tidak sangka-sangka petugas KUA tersebut mengatakan bahwa fotokopi buku nikah KUA yang kami bawa itu adalah fotokopi yang dimana buku nikahnya itu palsu. Saya dan ibu saya sangat terkejut saat itu, dan saya mimisan di tempat. Saking saya shocknya dengan buku nikah itu, buku nikah yang selama ini saya bawa kemana-mana itu adalah palsu gitu. Dan saya diskusi dengan ibu saya, ini bagaimana gitu kan. Kata ibu saya, ya kalau memang palsu kita laporkan saja ke polisi, kata ibu saya. Nanti biar diusut ini bagaimana. Saat itu saya tetap setuju dengan rencana pertama, yaitu melapor ke kepolisian. Karena saya tetap tidak terima kenapa buku nikah tersebut bisa palsu gitu. Ibu saya ya sudah, oke, kita ke kepolisian. Tetapi karena saya tahu Agung ini banyak orang dari kepolisian, banyak teman-temannya, jadi saya bilang sama ibu saya lebih baik bawa pengacara, saya bilang. Ibu saya, kenapa? Ya tetap saya nggak tahu, waktu hari itu saya punya perasaan saya pengen bawa pengacara aja gitu. Dan kami pun mencari pengacara yang cukup baik di Pekanbaru. Kami mencari informasi, dan kami mendapatkan informasi pengacara Ibu Desmanier SH yang cukup baik untuk menangani masalah seperti saya. Dan sebelum saya ke Polda, saya menghampiri Ibu Desmanier SH
Hari itu juga kami menandatangani kontrak agar Ibu Desmaniar menjadi pendamping saya, menjadi kuasa hukum saya untuk mengurus permasalahan buku nikah palsu. Saat itu Ibu Desmaniar SH sangat teliti, sangat benar-benar serius menangani kasus saya. Dan saya disitu semakin yakin bahwa buku nikah palsu itu bukan hal yang bisa diselesaikan dengan menikah lagi aja. Itu memang benar-benar harus dibahas dulu gitu. Saat itu diurutkan bagaimana proses pernikahan kami, siapa yang membawa penghulu tersebut, dan saya akhirnya minta sama Agung berapa kontak nomor telepon penghulu yang Agung bawa waktu itu. Agung bilang dia nggak punya nomor teleponnya, tanya aja ke temannya lagi. Saya tanya ke temannya pun nggak ngasih tahu saya. Di situ semakin yakinlah bahwa ini ada tidak benar gitu. Dan saya pun berjanjian dengan Bu Desmaniar mengatur waktu untuk ke Polda melaporkan kasus buku nikah ini. Kemudian saya lupa beberapa hari kemudian saya datang ke Polda bersama Ibu Desmaniar dan ibu saya untuk melaporkan permasalahan buku nikah palsu. Saat itu kami ditangani oleh Ibu Aber Ginting. Saya nggak menyangka gitu bahwa mengurus hal-hal seperti ini tuh cukup lama gitu. Ya nanti kembali lagi harus dikumpulkan dulu barang buktinya ini itu gitu. Dan yang saya pikirnya cuma satu, saya ingin Agung itu datang juga ke Polda biar nanti polisi yang mengusut gitu. Polisi kan lebih tahu ya bagaimana cara menangani orang-orang yang memalsukan buku nikah gitu. Dan saya akhirnya dinasihati oleh Ibu Desmaniar, memang kalau pihak kepolisian seperti itu gitu, tidak bisa langsung kita datang melaporkan ini langsung diminta yang kita laporkan itu datang, itu tidak seperti itu perjalanannya gitu. Butuh proses yang lama katanya. Tapi kan saya sudah hamil besar pada saat itu, dan kata Ibu Desmaniar ya sabar saja selama sudah menjadikan kuasa hukum, serahkan saja dengan Ibu Desmaniar gitu. Kurang lebih 2 bulan ibu saya berada di Pekanbaru. Beberapa kali kami ke Polda, dan pada saat itu belum ada jalan keluarnya, belum ada jawaban dari pertanyaan saya, siapa yang memalsukan buku nikah tersebut, siapa yang merencanakannya, dan apa yang harus didapatkan oleh orang tersebut gitu yang memalsukan buku nikah tersebut, dan siapa yang mempunyai ide itu gitu. Kemudian saya nggak tega dengan ibu saya yang sudah terlalu lama di Pekanbaru, menginap di hotel, sudah mengeluarkan biaya yang banyak. Setelah 2 bulan itu saya mengajak juga ibu saya untuk berdiskusi sudah berapa banyak biaya yang dikeluarkan ibu saya selama ibu saya di Pekanbaru. Saya kaget, nominal sudah banyak, dan saya bilang sama ibu saya, ayo kita tanya dengan pengacara dan Ibu Desmaniar berapa lama lagi ini proses masalah pemalsuan buku nikah ini gitu. Kami pun menghubungi Ibu Desmaniar untuk memastikannya, dan Ibu Desmaniar bilang ya kalau memang ingin seperti itu ayo kita pastikan juga ke Poldanya. Seperti biasa tiba di Polda ya memang katanya perlu waktu dan segala macam sebagai, tapi ada beberapa pihak yang sudah dipanggil oleh pihak kepolisian untuk menjadi saksi, kata pihak kepolisian. Saya merasa tidak cukup gitu, baru sampai situ gitu, dan saya pikir wah ini berarti masih lama. Dan saya ingin memastikan kapan Agung yang dipanggil, karena kan saya menikah dengan Agung, kenapa Agungnya itu tidak diusut pada saat itu, tidak diusut dengan matang-matang, karena kan si Agung yang memanggil penghulu tersebut gitu. Dan kalau memang apapun jawaban Agung, seharusnya Agung ini sudah sangat dipermasalahkan waktu itu gitu. Dan kata Ibu Desmaniar ya memang seperti itu, kalau yang punya banyak rekan lah gitu di Pekanbaru, dia pasti akan punya banyak cara untuk ngeles gitu. Saya bilang wah kalau seperti ini bisa habis-habisan ibu saya tinggal di Pekanbaru menunggu masalah itu selesai. Jadi saya menyarankan ibu saya kembali saja dulu ke Bali, dan nanti jika ada yang ada dibutuhkan baru ibu saya balik lagi ke Pekanbaru. Dan ibu saya mengajak saya waktu itu untuk ikut ke Bali. Saya bilang ya nanti saya akan bicara dulu dengan Agung, karena pada saat itu kehamilan saya sudah cukup besar, kalau nggak salah sudah 7-8 bulan. Saat itu saya memastikan dengan Ibu Desmaniar
bagaimana jika permasalahan buku nikah ini dilupakan begitu saja oleh Agung gitu, entah dengan cara apa gitu. Terus kata Ibu Desmander, oh enggak, saya akan membawa ini sampai ke, ada rekannya di Mabes Polri, juga ada di LPSK, di Komnas HAM, di KPAI, pokoknya Ibu Desmander akan membantu permasalahan ini sampai tuntas, kata beliau seperti itu. Bahkan jika perlu Ibu Desmanier akan memanggil ada mahasiswa-mahasiswa dari pihak Ibu Desmanier yang Ibu Desmanier kenal, jika mau sekalian dibikin rame, itu kata Ibu Desmanier. Dan saya semakin yakin pada saat itu Ibu Desmanier sangat serius untuk membantu saya. Saya pun bertanya dengan Agung, saya harus lahiran di mana? Agung bilang di Pekanbaru aja. Dan kata Agung, nanti setelah lahiran bisa nikah lagi, kata Agung gitu. Ibu saya pun kembali ke Bali karena di sana juga saya memiliki adik yang masih kecil dan ada papa saya di sana. Tidak mungkin terlalu lama untuk menemani saya di Pekanbaru. Kemudian awal Agustus 2010 saya kontrol kandungan di salah satu rumah sakit yang ada di Pekanbaru, dan dokter mengatakan bahwa pertengahan Agustus itu paling lama saya sudah harus melahirkan. Saya memutuskan untuk tanggal 17 Agustus melahirkannya, operasi, jika saya tidak bisa lahiran normal. Kemudian karena sampai tanggal 16 Agustus saya tidak merasakan mules, maka saya sudah bersiap-siap untuk melahirkan keesokan harinya. Saat itu saya ditemani oleh teman saya yang berinisial C untuk membeli perlengkapan bayi. Saat itulah baru Agung memberikan saya uang yang cukup besar ya nilainya. Saya masih ingat nilainya itu 10 juta untuk membeli beberapa perlengkapan bayi. Dan yang seharusnya Agung yang menemani saya, tapi Agung pada saat itu seperti biasa banyak alasan yang membuat dia tidak bisa menemani saya membeli perlengkapan bayi. Malamnya saya ke rumah sakit untuk persiapan bersalin keesokan hari, dan Agung pun tidak bisa menemani dengan alasan katanya besoknya ada upacara. Malam itu saya cukup kecewa dengan Agung yang tidak bisa datang saat saya sudah ketakutan karena besoknya akan melahirkan. Tetapi akhirnya ketakutan saya hilang karena teman saya saling berkomunikasi, dan mulai berdatangan teman saya satu persatu untuk menemani saya, menghibur saya yang besok akan menghadapi persalinan. Besoknya tanggal 17 Agustus 2010, pagi saya sudah mulai mau masuk ruangan operasi, dan saya menelpon Agung. Agung bilang dia akan datang ketika dia sudah selesai upacara. Dan teman saya ada 3 orang yang masih standby di depan pintu kamar operasi. Saya pun masuk ruang operasi. Setelah saya melahirkan itu hilang semua rasa marah saya pada saat itu dengan Agung, dengan permasalahan buku nikah palsu. Saat itu saya mau lupakan dulu. Dan saya melihat anak laki-laki, rasanya seperti saya memulai kebahagiaan yang beda gitu. Lalu setelah itu saya melihat teman saya masih berada di depan pintu kamar operasi, dan saya pun masuk ke ruang perawatan. Tiba di ruang perawatan, nggak lama kemudian Agung datang, memang setelah jam upacara selesai. Saat itu Agung bilang dia sudah dari kamar bayi dan sudah memberikan azan kepada anak kami, dan dia memberikan nama anak kami Yusuf Dirga Ramadan. Ketiga teman saya pun juga sudah melihat anak saya, dan tidak lama kemudian mereka pulang. 5 hari kemudian saya sudah diperbolehkan pulang untuk dari rumah sakit, dan saya dijemput oleh ibunya Agung dan abangnya Agung yang berinisial A. Di perjalanan pulang dari rumah sakit menuju rumah Agung, saya dan ibunya Agung mampir ke salah satu toko pakaian muslim, karena kata ibunya Agung, di rumah Agung itu diwajibkan untuk memakai gamis dan jubah panjang untuk wanita. Secara di sana banyak pria yang keluar masuk rumah itu. Saya pun menurutinya. Setibanya di rumah Agung, saya langsung diberikan kamar di bawah, dan ternyata kamar tersebut adalah kamar Agung yang lama, dan kamar Agung sendiri ada di atas. Kemudian saat Agung pulang dari kerja, saya bertanya sama Agung gitu. Kata ibu, kamar Agung nanti di atas, kamar saya di bawah. Apa maksudnya gitu?
Terus kata Agung, oh iya walaupun sudah menikah memang peraturannya tidak boleh sekamar katanya. Lalu saya bingung gitu kan, peraturan dari mana yang walaupun sudah menikah tidak boleh satu kamar gitu. Terus kata Agung, ya nanti pelan-pelan juga boleh katanya. Saya bilang, tapi kan Ibu Agung tahu kita sudah menikah walaupun tidak sah secara hukum itu kan karena ketidaksengajaan, ketidaktahuan kita, saya bilang gitu. Atau jangan-jangan Agung tahu waktu itu buku nikah itu palsu, saya bilang kan. Terus kata Agung, enggak, nggak ada hubungannya. Pokoknya kami berdebat lah pada saat itu. Lalu saya bertanya kepada Agung, nanti ini akan pakai baby sister gitu atau ada yang akan membantu saya kan? Karena di rumah Agung itu saya lihat yang tinggal hanya keluarga intinya Agung saja, tidak ada asisten rumah tangga gitu di sana. Kata Agung, oh di sini tidak boleh memakai asisten rumah tangga, apalagi babysitter. Nanti itu akan dianggap memperbudak orang katanya. Saat itu alasannya Agung sangat-sangat tidak masuk di akal buat saya. Bagaimana bisa seorang babysitter, seorang pembantu dianggap memperbudak orang gitu, sementara itu kan kita saling membutuhkan. Saya baru melahirkan, keadaan saya baru operasi, kemudian juga Agung tahu saya sebelum sebelum nikah itu bagaimana keadaan di rumah saya yang saya tidak mengerjakan pekerjaan rumah gitu di rumah saya. Dan lagi pula Agung yang saya lihat selama ini di luaran itu kan dikelilingi oleh banyak orang yang menjaga dia, untuk dia perintah-perintah gitu kan. Kenapa harus dia melarang saya memakai babysitter atau asisten rumah tangga gitu. Sementara Agung sendiri saja tidak boleh satu kamar dengan saya. Malam jika anak saya nangis gitu, itu yang membantu ibunya Agung. Saya seperti dibuat wanita yang menyusahkan gitu di situ. Padahal kan posisi saya habis melahirkan itu seharusnya ada Agung di situ. Kenapa harus ibunya yang dia suruh untuk menjaga saya? Jadi kan saya merasa tidak enak hati gitu. Lalu saya bertanya dengan mama saya, bagaimana saya menceritakan semuanya gitu di telepon. Kata mama saya, sudah nanti kembali saja ke Bali, kata mama saya, biar mama dan papa yang akan membantu menjaga anak saya gitu. Tapi sebelum itu tanya dulu kepada Agung gitu kan, bagaimana masalah yang katanya akan menikah lagi untuk meresmikan buku nikah kami gitu. Jadi ketika Agung pulang kerja, saya ajak Agung diskusi dan jawaban Agung saat itu tidak meyakinkan gitu. Kemudian saya tanya lagi, apakah kita akan pindah, apakah kita akan tinggal di rumah sendiri gitu. Kata Agung nggak bisa, nanti aja katanya. Ya, saya merasa tidak tahan lagi gitu di rumah Agung. Dan saya pun menghubungi teman saya, teman-teman dekat saya. Dan salah satunya ada yang menawarkan untuk tinggal di kosannya. Karena saya tahu mereka sangat baik gitu. Jadi saya udah sementara saya di sana saja sampai anak saya Yusuf dari Ramadan bisa diajak ke Bali untuk naik pesawat. Kemudian juga saya punya beberapa teman perempuan yang sudah saya anggap seperti keluarga di Pekanbaru, yang hampir setiap hari saya curhat dengan mereka bagaimana kondisi di rumah Agung, dan mereka itu menawarkan untuk tinggal saja di rumahnya dulu gitu, nginep dengan anak saya. Tetapi saat itu saya tidak memilih teman saya yang punya rumah yang tinggal dengan keluarganya, dengan orang tuanya. Kenapa? Karena saya malu gitu. Tiba-tiba saya datang membawa anak bayi, sementara pada saat menikah kok tidak ada kabar gitu. Waktu itu teman-teman saya meyakinkan saya, orang tua mereka tidak akan berpikiran yang bagaimana lah yang jelek untuk ke saya jika saya ke rumah mereka gitu, apalagi membawa bayi, bahkan orang tua mereka akan senang katanya. Tapi kan tetap hati saya nggak enak pada saat menikah, saya tidak ada ngundang, tiba-tiba datang anak sudah lahir bawa bayi nginep lagi gitu. Saya ngerasa nggak enak sendiri aja. Terus akhirnya saya memilih untuk tinggal di kosan salah satu teman kami juga. Saya pergi dari rumah Agung saat itu dijemput dengan dua orang teman saya, yaitu inisial D dan V. Setibanya di kosan teman saya, sudah ada yang menunggu teman dari kecil saya berinisial W, dan yang tinggal di kosan itu berinisial VE. Dan mereka itu menyambut saya lebih dari keluarganya Agung gitu. Semangatnya mereka, senangnya mereka akhirnya punya ponakan katanya. Saya langsung disuruh istirahat di sana, saya benar-benar dimanjain banget pokoknya. Udah saya istirahat aja, mereka yang gantian gendongin,
mau apa susu. Saya kok mereka udah terlatih tuh katanya, iya kan aku juga punya saudara apa segala macam anak kecil di rumah, jadi udah bisa ternyata mereka mengurus anak bayi gitu. Di situ saya baru ngerasa bener-bener namanya istirahat gitu di rumah teman saya, dan masa ada hiburan lagi, ada teman-teman ngobrol. Bahkan teman saya yang dari kecil ini yang berinisial W, dia sudah bekerja, dan saat itu dia bilang katanya mobil tinggal aja di sini, mobil mobil. Dan mereka itu menyambut saya lebih dari keluarganya Agung gitu, semangatnya mereka, senangnya mereka akhirnya punya ponakan katanya. Saya langsung disuruh istirahat di sana, saya benar-benar dimanjain banget pokoknya. Udah saya istirahat aja, mereka yang gantian gendongin, mau apa susu. Saya kok mereka udah terlatih tuh katanya, iya kan aku juga punya saudara apa segala macam anak kecil di rumah, jadi udah bisa ternyata mereka mengurus anak bayi gitu. Di situ saya baru ngerasa bener-bener namanya istirahat gitu di rumah teman saya. Dan sementara Agung pada saat itu tidak memberikan uang waktu saya tinggal di kosan, tapi dia memenuhi kebutuhan anak saya seperti pampers, susu itu diantarkan oleh anggotanya, oleh temannya gitu ke kosan teman saya. Saya merasa nyaman di kosan teman saya, dan saya hanya tinggal menunggu kesiapan anak saya untuk berangkat ke Bali dengan saya. Lalu pengacara saya, Ibu Desmanier SH, tetap berkomunikasi dengan saya dan mama saya. Ibu Desmanier mengontrol bagaimana kondisi saya dan bagaimana mengenai buku nikah palsu tersebut. Apakah Agung bertanggung jawab dengan membuktikan bahwa dia tidak tahu mengenai buku nikah palsu tersebut dengan cara menikahkan saya lagi di KUA untuk meresmikan buku nikah tersebut. Saya bilang belum kan, belum 40 hari, katanya setelah masa nifas berakhir baru boleh nikah lagi untuk meresmikan buku nikah tersebut. Dan ternyata penghulu kami sudah ditahan. Saya baru jujur sekarang ini di depan kamera yang sekarang saya lihat. Sebenarnya saya kurang yakin pengacara saya itu sudah ditahan, karena saya tidak pernah bertemu dengan pengacara saya tersebut, kapan persidangannya gitu. Kok tiba-tiba udah ditahan aja. Ya, saya tuh ingin mencari tahu jika saya sudah pulih dari melahirkan. Kemudian, dan saya juga mikir gini, saya merasa itu belum cukup gitu, penghulu aja yang ditahan. Nggak mungkin penghulu itu menikahkan, mengeluarkan buku nikah palsu untuk apa? Pasti ada penyebabnya, pasti ada yang memerintahkan dia. Karena tidak ada keuntungan bagi dia, keuntungan pribadi bagi dia untuk memalsukan buku nikah. Terlebih lagi untuk yang bilang penghulu tersebut sudah dipenjara juga bukan pihak kepolisian, bukan orang terdekat saya, itu baru katanya-katanya aja penghulunya ada di penjara. Dan karena saat itu saya baru melahirkan, saya masih sibuk dengan mengurus bayi, jadi saya bermaksud untuk ke Bali dulu, meninggalkan anak saya dulu nanti di sana di Bali dengan orang tua saya. Setelah saya sudah benar-benar pulih, saya baru mau balik lagi ke Pekanbaru untuk mempertanyakan masalah buku nikah palsu tersebut gitu. Jadi saya tidak pernah mencabut laporan buku nikah palsu tersebut, sekalipun katanya penghulunya sudah ditahan. Tanggal 5 September 2010, Agung menghubungi saya. Agung meminta agar saya dan anak saya Yusuf datang ke rumah Agung. Katanya orang tua Agung, keluarga Agung rindu dengan Yusuf, anak kami. Lalu saya pergi ke rumah Agung bersama Yusuf. Ketika saya tiba di rumah Agung, Agung bilang saya jalan-jalan aja dulu dengan teman-teman saya. Yusufnya di rumah Agung bersama keluarganya karena mereka masih rindu. Dan saya juga akhirnya setuju. Saya pergi dengan teman-teman saya, dan malamnya saya jemput lagi anak saya. Kemudian kami pulang ke kosan. Saat itu sekitar habis Isya saya jemput Yusuf. Sesampainya di kosan, anak saya mulai rewel. Kayak saya pikir pertama haus, minta digendong, tapi tidak meminum susu. Digendong tetap nangis. Kata teman-teman saya mungkin itu biasa kalau dari luar memang suka seperti itu. Saat itu teman-teman saya bilang kalau saya memang kelelahan ya saya istirahat aja, biar mereka yang ganti-gantian gendong, berharap makin lama Yusufnya berhenti rewel gitu. Karena mereka sudah biasa mengurus anak kecil, memang ada yang seperti itu yang jika dari luar itu ketika sampai rumah rewel katanya. Akhirnya saya berusaha untuk istirahat malam itu, tetapi nggak bisa.
karena Yusufnya makin kenceng nangisnya gitu. Dan apalagi saya mendengar dia sudah mulai sesak, semakin tengah malam tuh semakin sesak karena kecapean nangis dan dia tidak mau minum susu lagi. Akhirnya saya menghubungi Agung, saya meminta dia untuk datang ke kosan teman saya. Karena itu semakin tengah malam semakin gak enak dengan teman-teman saya, kasihan yang pasti mereka juga sebenarnya capek. Dan apalagi itu kosan teman saya yang sebelahnya pasti juga udah mulai merasa terganggu gitu. Tetapi saat itu Agung bilang katanya dia nggak bisa, dia kecapean, besok dia ada kerjaan lagi. Di situ saya mulai kesel banget sama Agung dan saya bilang, oh ya udah kalau nggak mau kesini saya yang kesana. Saya dan Yusuf yang ke rumah Agung. Kata Agung nggak usah, udah jam segini nggak enak sama ibu. Waktu itu saya bilang sama Agung, mungkin Yusuf rewel karena masih kangen sama bapaknya, masih kangen sama orang-orang yang ada di rumah Agung gitu. Kata Agung, nggak usah kesini katanya. Dia tetap bertahan, saya tidak boleh ke sana, dan saya pun tetap berangkat ke rumah Agung subuh itu. Bagi saya kebangetan banget Agung ini. Saat dia bilang minta saya untuk datang ke rumah dia, saya datang dengan Yusuf. Tapi ketika saya dan Yusuf membutuhkan dia tidak datang dengan alasan hanya capek, besok ada kerjaan. Dan akhirnya saya tetap berangkat ke rumahnya, dan setibanya di rumah Agung, yang saya tidak sangka Agung tidak mau membukakan pintu. Saya menunggu di depan pagar dan saya bilang saya akan nunggu di sini karena anaknya sudah tidak mau berhenti menangis. Dibilang katanya semua pada kecapean. Kemudian saya bilang kan di rumahnya banyak anggotanya gitu, banyak teman-temannya. Lalu saya bilang ya sudah, saya nunggu ibunya bangun. Satu kan subuh ya, pasti ibunya kan sudah bangun. Dia bilang dia nggak enak sama ibunya. Alasan yang sangat-sangat tidak bisa saya terima dengan akal sehat saya gitu. Saya bilang saya akan tetap menunggu di sini. Saya bilang. Kenapa? Karena Yusuf itu menangis setelah dari rumahnya dia. Hari-hari sebelumnya Yusuf tidak pernah seperti itu. Dan kemudian saya bolak-balik depan pagar rumah Agung. Ketika saya capek saya masuk ke dalam mobil. Dan akhirnya saya nunggu lagi di depan rumah Agung. Saya lupa berapa jam. Tapi akhirnya hari mulai gerimis. Kemudian saya masuk ke mobil. Saya telepon mama saya. Saya bilang sama mama saya. Dan kata mama saya kalau udah sesak banget dibawa ke rumah sakit aja katanya. Karena tidak baik untuk anak kecil menangis terlalu lama gitu. Akhirnya saya mengikuti kata orang tua saya ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit memang udah makin sesak. Jadi ketika sampai di UGD, suster bilang langsung dipasang alat pernafasan gitu. Alat bantu pernafasan. Tetapi untuk dipasang alat bantu pernafasan itu membutuhkan biaya uang muka. Saat itu saya tidak memegang uang segitu. Jadi saya telepon Agung lagi, saya bilang tolong antarkan uang untuk uang muka perawatannya Yusuf. Dan Agung tidak membalas SMS saya. Saya mulai panik, teman-teman saya mulai panik. Akhirnya kami mencari bantuan ke sana ke sini. Teman-teman saya menelpon orang tua mereka, saya juga berusaha untuk menelpon orang tua saya. Dan kata papa saya, ya nanti papa kirimin, tapi ATM jam segini belum buka katanya. Ya memang kan saat itu tahun 2010 belum ada M-Banking kalau nggak salah. Jadi papa saya harus ke ATM dulu gitu. Tenang aja nanti papa kirim, bilang sama dokternya gitu. Tapi pihak rumah sakit bilang, tolong Bu dibantu dulu administrasinya. Saya yang saat itu juga kebingungan, Agung tidak mengangkat telepon saya, chat saya juga tidak dibalas. Saya akhirnya terus-terusan menelpon orang tua saya mengabarkan gitu bagaimana kondisinya Yusuf. Dan mama saya selalu bilang nggak usah, jangan panik ya. Kan asma itu bukan hanya asma aja, tenang aja, nggak usah panik, berdoa kata mama saya. Tapi mama nggak lihat gimana kondisi Yusuf gitu kan, mau dipasang alat bantu. Iya mama tahu katanya, ini nanti mama juga akan ke sana kayak gitu. Terus akhirnya saya lupa waktu itu entah dapat uangnya apa gimana gitu. Kalau seingatnya sih itu teman saya akhirnya ada yang nganter uang gitu. Orang tua teman saya tuh nggak ada yang nganter uang, jadi teman saya yang bayarin ke administrasinya. Terus sekitar
jam 8 atau jam 9 gitu. Eh, Baru Agung bisa dihubungin. Saya kasih tahu, terus datanglah Agung sama abangnya yang inisialnya A itu. Nah, si abangnya ini langsung ke ruangan dokter, ngobrol sama dokter berduaan. Dan nggak lama kemudian dokternya keluar dari ruangannya, terus dokternya menghampiri saya bilang, Bu, lebih baik selang pernafasannya dibuka aja, dicabut aja, kata kasihan, ikhlasin aja Bu, kayak gitu. Hal ini masih sangat mengganjal di hati saya. Pertanyaan saya adalah, kenapa pada saat abangnya Agung itu datang ke rumah sakit langsung ngajak dokter berbicara berdua? Apa yang mereka perbincangkan? Kenapa saya tidak diajak ke ruangan itu? Sementara saya berhak tahu kondisi anak saya. Tidak mungkin mereka berdua berbicara tentang hal lain kan? Pasti dibicarakan adalah tentang anak saya. Sementara dari hamil sampai melahirkan itu saya yang menanggung, saya yang mengurus itu semua. Kenapa harus abangnya Agung yang sok-sokan datang ke tempatnya, ke dokter ngobrol berduaan gitu? Dan ketika keluar dari ruangan dokter, dokter langsung meminta saya untuk mengikhlaskan anak saya dan mencabut alat selang itu. Padahal jika tidak dicabut mungkin masih bisa bertahan gitu. Itu kan baru berapa jam dipasang alat bantu pernafasannya. Saya yang saat itu pikiran saya kosong gitu. Jadi saya tidak menjawab. Tetapi ketika saya mau masuk ke kamar perawatan anak saya pada yang dipakaikan selang itu, dokter sudah bersiap-siap akan mencabut alat selang anak saya. Saya kaget, kemudian suster bilang, Bu, silahkan dekatkan dulu dengan anaknya, katanya. Terus saya waktu itu, kenapa harus dilepas gitu? Saya bertanya, apa nggak bisa nanti aja? Jangan Bu, kasihan segala macam, katanya. Posisinya saat itu memang saya tidak ada kekuatan di kiri kanan saya. Seingat saya waktu itu teman-teman saya sudah pulang karena mereka udah begadang nungguin saya. Jadi saya sendirian. Dan di sana tuh benar-benar semua seenaknya. Saya bisikan ke anak saya berdoain anak saya, ada yang saya sampaikan ke anak saya. Terus saya nggak tahu, pokoknya dicabut aja tuh alat selang. Dan nggak lama tinggal. Saya tahu dengan saya berbicara seperti ini pasti nanti keluarganya Agung tuh ngelak ini itu. Tapi yang saya bicarakan ini ada fakta ya. Tidak ada satu huruf, satu kalimat pun yang saya ngada-ngada. Semua nanti pihak rumah sakit segala macam tidak ngaku, terserah. Kan Allah tahu gimana kejadian hari itu, tanggal 6 September 2010. Setelah alat bantu itu dilepas, anak saya pergi, uh, dan saya udah nggak tahu lagi. Pokoknya saya pikiran saya kayak kosong gitu. Yang saya tahu, setelah itu saya udah di rumah Agung. Bahkan saya juga lupa waktu itu saya ngabarin mama dan papa saya itu di mana, apa masih di rumah sakit apa udah di rumah Agung. Pokoknya saya nelfon mama, nelfon papa, Ma, Pak Yusuf meninggal gitu. Terus ya mereka teriak, ya Allah kok bisa meninggal gitu kan. Kan cuman nangis aja kan, asma aja kan, katanya. Terus kan udah berapa lama emang dipasang selangnya, apa kata dokter? Nggak tahu, saya bilang. Saya nggak banyak bicara. Kata mama saya, udah tunggu aja nanti mama akan baru apa apa, katanya. Terus pas udah di panggung itu, saya nggak tahu, saya udah nggak kosong itu pikiran saya. Terus yang saya mulai ingat ketika teman-teman saya mulai datang, rame yang datang. Kemudian kami pergi ke pemakaman, mengantarkan Yusuf ke tempat peristirahatan terakhirnya. Di situ lagi yang saya herankan, ketika turun dari mobil, ibunya Agung langsung menggendong anak saya Yusuf, terus jalan cepet-cepet mau nganterin ke makamnya Yusuf gitu. Saya bilang, saya aja yang gendong Bu, saya bilang, jangan nanti kamu jatuh, kamu kan lagi pusing kayak gitu. Saya ingat banget ibu Agung tuh ngelarang saya untuk gendong Yusuf. Terus saya bilang, loh kenapa Bu, langsung jalan aja gitu cepet, kayak nggak memperdulikan saya di jalan sama Agung dan saya ditinggal di belakang. Lah itu gimana, ada apa gitu, kayak semangat banget gitu menggendong Yusuf untuk nganter ke makamnya gitu. Terus memang posisi itu saya sendirian sih gitu, nggak ada orang tua saya juga masih di Bali gitu kan.
Jadi memang saya nanggung banget gitu dengan keluarga Agung yang aneh gitu menurut saya. Dan saya sempat bilang juga sama Agung, Gung dimakamin di Jakarta tuh di Bali aja ya biar saya mudah untuk ziarah, karena kan saya pengen kembali ke orang tua saya gitu. Terus kata Agung, ngapain itu nggak di Pekanbaru aja dimakamkannya, kata Agung. Nanti kan Agung yang akan sering ziarah, dan dibilang katanya sekarang kan juga di Pekanbaru, nanti kan juga kita nikah lagi, nanti bisa ada anak lagi katanya. Cuma waktu itu nggak tahu kenapa saya pengen banget jangan dimakamin di Pekanbaru gitu. Saya pengen posisi di tengah-tengah karena orang tua saya di Bali dan mungkin saya di Pekanbaru, entah itu dimakamkan di Bali atau di Jakarta, karena ada kemungkinan saya akan ke Jakarta. Secara di Jakarta itu saya ada nenek saya, ada keluarga dari pihak mama juga yang tinggal di Jakarta, dan saya juga eh, ingin tinggal di Bali atau di Jakarta lagi. Saya waktu Yusuf pergi itu saya rasanya ingin meninggalkan Agung aja gitu. Terus setelah saya yaudah kata Agung tetap dimakamkan di Pekanbaru, ya sudahlah gitu. Saya mau satu tuh tidak banyak melawan, kondisi saya waktu itu benar-benar lemas, pikiran saya juga udah kemana-mana gitu. Jadi saya ikut aja gitu apa kata Agung. Harusnya waktu itu saya memaksa tetap agar anak saya itu dimakamkan di Jakarta atau di Bali, karena ada benar yang saya bilang ini nanti akan saya sebutkan di terakhir. Kemudian kami setelah kami memakamkan Yusuf, kami kembali ke rumah Agung. Lalu eh, itulah hari pertama kali saya melihat kamar Agung yang ada di atas. Saya diizinkan di sana, dan justru Agung meminta teman-teman saya yang nemenin saya, yang menjaga saya saat itu gitu. Karena pada saat itu yang bisa menenangkan saya justru teman-teman saya, bukan Agung. Agungnya saya juga nggak tahu tuh Agung kemana gitu, malah Agung itu teman-teman saya aja yang sama saya gitu. Kemudian di pertengahan September 2010, saat masih berduka dan saya mendapatkan informasi bahwa Agung lagi ketawa-ketawa sama teman-temannya di jalan. Saat itu saya taunya Agung lagi kerja, tapi saya nggak suka aja dengar Agung itu udah bisa ketawa-ketawa di jalan, kan anaknya baru meninggal gitu. Ya, saat itu saya ada emosi dan saya langsung mau ke sana, mau susul Agung, mau bilang saya akan balik ke Bali atau ke Jakarta dengan catatan Agung tidak boleh lagi ganggu saya, karena saya yakin Agung pasti akan menghubungin saya gitu. Saya nggak mau lagi berurusan dengan. Kemudian waktu itu saya mau sendirian nyamperin Agung dan teman saya yang inisialnya W, yang waktu itu juga ada di kosan untuk membantu saya menjaga anak saya. Itu dia memaksa untuk nyetir gitu, untuk karena pakai mobil dia. Saya nggak mau, sebenarnya saya mau sendirian aja untuk nyamperin Agung. Dia bilang katanya jangan, nanti emosi segala macam. Pokoknya dia berusaha untuk menahan saya ke sana, tapi karena saya memaksa dia ingin ikut. Lalu dia ikut saya dan dia yang membawa mobil, saya ada di sebelahnya. Terus dan benar ada saya melihat Agung memang lagi ketawa-ketawa sama teman-temannya. Saya turun, kemudian saya bilang sama Agung, Agung kaget waktu itu, ada apa katanya, kenapa? Ya saya mengatakan Agung, intinya saya tidak mau lagi diganggu sama Agung, saya nggak mau lagi berurusan sama Agung, dan untuk urusan buku nikah palsu nanti kita akan berurusan langsung sama yang berwajib. Setelah saya mendapatkan jawaban dari Agung bahwa dia tidak akan mengganggu saya lagi, saya pun pulang dengan teman saya inisial W, dan di perjalanan kami menyadari bahwa seperti mobil Agung itu ngikutin kami gitu. Salah satu mobil orang-orangnya Agung. Lalu saya dan teman saya inisial W itu bingung gitu, kenapa lagi nih? Tapi ya sebenarnya memang sudah bisa ketebak sih kalau Agung itu kan memang dulunya preman ya, gagal preman. Saya nggak tahu, mungkin dia malu karena saya marah-marah kayak gitu di depan teman-temannya. Kemudian turunlah teman-temannya Agung itu dan ngetok-ngetok kaca jendela kami, minta kami buka pintu mobil. Saya dan teman saya W ini memang saking masih polosnya, ya kami turun gitu. Kami turun dan langsung digeledahlah mobil kami. Kemudian salah satu orang yang menggeledah mobil kami itu menemukan, dia berteriak katanya ini ada narkoba katanya gitu. Terus jujur saya sama inisial W itu kaget, tapi bukan kayak yang ketakutan atau apa, sebenarnya enggak, karena kami ngerasa itu bukan barang kami, dan kami pas ngeliat itu
ya udah diem aja gitu, nggak yang langsung teriak heboh apa enggak, diem aja. Kemudian ketika itu langsung, "Ini punya siapa?" katanya. Ya bukan lah, bukan orang saya, dan inisial W itu jujur pada saat itu memang benar-benar nggak tahu itu punya siapa, dan bahkan kami tahu cara menggunakannya aja itu enggak. Kemudian angkut aja katanya. Udah kami ke dalam, kami digiring ke dalam, dan itu benda itu juga yang megang mereka gitu. Barulah saya kepikiran setelah setelah saya tuh sudah banyak belajar, saya kepikiran, lah bisa jadi pada saat dari mobil ke dalam itu juga ditukar benda yang benar-benar narkobanya. Bisa aja pas di mobil itu sebenarnya bukan narkoba, kita kan nggak tahu. Nah, setibanya di depan polisi, polisi bertanya gitu kan, ini punya siapa, nggak, handphone kita diambil. Kemudian kami dicek tes urin dan darah, dan kami berdua hasilnya negatif. Saat itu saya dan inisial W masih belum paham gitu, apa siapa itu punya siapa dan apa maksudnya, kok sebegitu hebohnya gitu. Kemudian salah satu temannya Agung itu celetuk berteriak bilang, wah berarti dari salah satu dari mereka itu adalah bandar katanya. Terus seharusnya kalau saya digituin mungkin saya ngamuk, tapi pada saat itu saya dan inisialnya cuman diam aja. Nggak lama kemudian keluarganya W datang, saya juga menelpon orang tua saya sangat shock waktu itu. Kata ternyata dengan kalau ada yang namanya narkoba di tempat kita, mau itu punya kita atau bukan, itu sudah pasti ada hukumannya gitu. Saat itu saya malah tidak menyangka gitu loh. Enak banget berarti kalau misalnya ada orang yang main ke rumah kita dan meninggalkan barang tersebut, kemudian ketika digeledah segampang itu berarti menghukum orang gitu kan, segampang itu memfitnah orang gitu. Terus tapi ya saya yakin gitu pihak polisian juga tidak bodoh gitu kan, pasti semakin kesini juga pihak polisian pasti bisa melihat mana yang memang betul-betul itu punya dia atau bukan gitu. Tapi pada saat yang dulu itu memang saya dan teman saya inisial W itu benar-benar sangat dikerjain sama si Agung. Dan uh, ketika darah kami negatif, urin negatif, malah dibilang bandar narkoba. Yang ternyata kata orang tua saya, ya Allah itu kalau sudah menyebar seperti itu, katanya, rusaklah kita, udah semua hancur gitu. Dan setelah 3 kali 24 jam karena belum lengkap yang dibutuhkan oleh kepolisian, maka diharuskan ke ruang tahanan sementara yang ada di Poltabes. Tapi pada saat itu salah satu kepala yang kepolisian, karena tahu saya masih dalam masa nifas baru melahirkan, beliau mengizinkan saya untuk menunggu di ruangan penyidik, tapi saya tetap statusnya masih masih seperti ditahan gitu, hanya bedanya posisinya saya di ruangan penyidik, tidak masuk ke ruang tahanan. Namun teman saya yang inisial W harus tetap masuk ke ruang tahanan gitu. Saya nggak mungkin gitu kan, saya biarin teman saya masuk ke ruang tahanan dan saya di ruangan penyidik. Saya ikut aja, saya bilang gitu, saya ikut. Sesampainya di dalam ruang tahanan, dan dan setiap hari itu alhamdulillah ada aja yang datang gitu membesuk kami. Dan di dalam orang-orang yang di dalam itu yang ikut yang ditahan bersama kami itu malah heran, katanya biasanya kasus narkoba itu nggak ada temen yang berani datang gitu karena takutnya ke bawa-bawa. Tapi malah saya dan teman saya inisial W ini ada aja yang bergantian datang. Bahkan pada saat itu ruang tahanan tuh baru diisi banyak makanan. Saya dan teman saya inisial W ini sudah berteman dari zaman SD, dan orang tua teman saya inisial W ini juga sangat sangat baik sama saya. Seketika hancur hubungan saya sama keluarganya W ini karena Agung. Dia benar-benar tidak berpikir sama sekali dalam mengambil tindakan. Kemudian apa kalau saya mungkin salah sama dia, tapi apa salah teman saya sama dia? Gitu, apa dia tidak berpikir ke sana gimana pekerjaan orang tuanya, gimana pekerjaan teman saya. Di dalam ruang tahanan saya banyak merenung gitu, oh ini penyebab papa saya dari awal tidak menerima Agung untuk menjadi pacar saya. Bahkan waktu saya bawa mobil Agung, apapun yang saya bawa belanjaan dari habis jalan-jalan sama Agung, papa sudah tidak suka gitu. Itulah yang namanya feeling orang tua ya. Dia Kemudian saya menelpon orang tua saya, ada kesempatan untuk menelpon, saya memberi kabar
Dan waktu saya sudah keluar hasil tes darah dan urin saya bilang negatif, orang tua saya bersyukur. Kemudian waktu saya bilang tapi kami dinyatakan bandar, ya udahlah Allah kan tahu, kata orang tua saya gitu, udah kita berdoa aja gitu. Kemudian yang saya tidak habis pikir sampai sekarang itu, saya nggak tuh perasaan orang tua teman saya itu bagaimana ya sama saya, tapi tidak pernah mereka tuh maki-maki saya gitu. Padahal kalau saya jadi di pihaknya si W, pasti saya ngamuk gitu kan. Ini enggak, memang mereka terlihat sinis, memang mereka terlihat muka marah tiap lihat saya, tapi mereka nggak maki-maki saya gitu. Cuman ya tetap hubungan kami rusak gara-gara Agung, yang harusnya saya masih berteman sama dia sampai sekarang. Karena tidak berapa lama saya ditahan, mama saya datang dari Bali ke Pekanbaru bersama pengacara saya Ibu Desmanir SH. Dan saat itu yang saya pikirkan adalah beban banget yang diberikan Agung kepada saya dan keluarga, dan bahkan merembet ke teman saya. Ya saya tidak habis pikir apa mau Agung ini gitu. Saya membayangkan orang tua saya itu sudah berapa banyak yang harus dia korbankan, perasaan dia, malunya dan semuanya, sampai di titik yang sudah benar-benar sangat jatuh sampai dia harus memenjarakan saya. Mama saya pun bilang, sudah kakak kan, mama saya memanggil saya kakak habis melahirkan, kakak habis kehilangan anak, mama belum sempat melihat cucu mama dan sekarang di penjara. Sebenarnya Agung itu maunya apa kayak gitu. Kemudian ya memang kalau orang sudah punya penyakit hati seperti Agung susah gitu. Mungkin di mata orang lain banyak yang masih bilang Agung itu baik. Saya tidak tahu ya Agung ini apa kriteria mana yang cocok untuk dia permainkan, dan saya termasuk cocok yang untuk dipermainkan sama dia. 2 hari setelah saya keluar dari ruang tahanan, saya dan ibu saya kembali ke Bali. Tentu saja dengan perasaan yang sangat bersalah sampai detik ini kepada teman saya yang berinisial W dan juga keluarganya. Tahun 2012, Agung datang ke Jakarta. Dia menghampiri saya ke apartemen saya. Saat itu saya sudah pindah dari Bali untuk bekerja di Jakarta. Saya juga kaget. Dia muncul ternyata ingin memberitahukan bahwa dia akan menikah. Yang saya tidak habis pikir, bertahun-tahun saya tidak ke Pekanbaru karena saya trauma. Saya juga masih punya rasa bersalah banget dengan teman saya. Padahal saat itu seharusnya Agung yang punya rasa bersalah. Tapi dengan tidak tahu malunya, Agung maju sebagai ketua wakil DPRD di Riau. Tidak pernah sekalipun Agung meminta maaf kepada orang tua saya, apalagi dengan saya, dengan apa yang sudah dia perbuat pada keluarga kami. Apalagi dengan masyarakat Pekanbaru, dengan saya saja seperti itu. Hanya orang tidak berpendidikan kan yang mengintimidasi seseorang. Sesalah-salahnya saya, apa mesti dia membawa teman-teman saya? Apa mesti dia mengorbankan banyak orang di sekitar saya? Apa mesti dia membuat teman-teman saya takut untuk bertemu dengan saya? Sementara sudah jelas itu fitnah, teman-teman saya akan semakin takut. Mereka takut akan terkena fitnah juga oleh Agung Nugroho. Orang tua saya sudah jauh pergi keluar kota, masih juga ada kesempatan untuk dia berbicara jelek tentang orang tua saya ke salah satu teman orang tua saya yang berada di Pekanbaru juga. Saya tidak menyangka orang seperti itu bisa terpilih ya di Pekanbaru.